perjanjian baru dari Bapak Inang. Doma dapat si Markusai. Amin. Ang doma dapat kalani ganjak doon. Kasi pasal kita tadi secara mengganti-ganti. Yang sebelah kiri namin holi ay ang parlobe ay mga ayat 14. Na sebelah kanan namin holi ayat yang kedua ataupun ayat yang ke-15. Pelayanan seterus kita sebagai ayat 40 siang pun. Setelah ibaskan nabi holi dulu berikut di asli buka kita matene Bapak Inang kembali sudut sebelah kiri namin. Dan kita pembacaan firman Tuhan Markus 10 ayat 14 dan sebali ayat 20 siang. Parmate ini si Yohanes mandiri. Dom ko si Yohanes pandidi kumbani na mate. Ano kasaro ng bugon. Tapi dok sigurad nini mga tapulon kumbani na mate. Ini si Yohanes pandidi mapindo. Sok kumangma urni raja ay, tapi halani ni ay bani tumuin ni ay, seng raia manulak panginduan ni ay. Ibuan maay atas ada pinggan lanjar ibir mau bani anak purwa anja anak purwa ay mapadaskon ay bani inang ni. Amin. Terima kasih Wanta, terpuji Tuhan makite saat firman Tuhan bani bangawan. Kali-kali sama nami Bapak Inang mama sama nami mama nama poso. Shalom. Ya, terima kasih kalau digajak dong karena suara nami be kurang-kurang aha. Jadi tolong nami rekan siap nama membahas. Ya Bapak Inang selain sama nama poso. Aku ini kasih cerita on. Memang agak berlibat nih. Coba kami ringkas, kami ceritakan kembali dalam bahasa Indonesia perihal cerita ini. Ini adalah cerita yang
sangat menyedihkan, cerita yang penuh komplikasi, tapi ujung-ujung ini memang sangat menyedihkan. Di sini ada beberapa tokoh yang telah disebutkan oleh Bapak Inang. Ada umat Yohanes Pembaptis dengan karakter yang sangat baik ya. Ini tokoh utama nih Yohanes Pembaptis. Protagonisnya nih. Ada Moses, seorang Herodes, Pakon Herodias. Ini adalah tokoh antagonis. Dan satu lagi, seorang Salome. Tujuannya ada doa Salome. Aima, Boruni, si Herodias Natanai, anak gadis, anak remaja yang masih remaja sebagai tokoh antagonis yang meminta untuk Yohanes Pembaptis dipenggal bulu di teneng. Jadi Bapak Inang, kinalawani Tuhan Yesus Kristus, Herodes Alum Bani Manorangon adalah anak dari seorang Herodes Agung, Herodes yang sesungguhnya Herodes Agung Aima Raja Herodes yang memerintah seluruh Roma pada daerah jajahan ini. Seorang Herodes Agung lah yang memerintahkan untuk memenggal dan membunuh semua anak-anak yang baru lahir, anak laki-laki yang baru lahir pada cerita Alkitab sebelumnya. Sementara Herodes ini adalah Herodes Antipas yang kebetulan adalah anak dari seorang Herodes Agung. Ada banyak anak Herodes pada saat itu, ada 7 orang Balaksal Hanami. Yang pertama tadi adalah Herodes Antipas dan juga adalah Herodes Filipus yang tadi ada disebutkan pada On. Karena Herodes Filipus On mempunyai seorang istri yang bernama Herodias. Dari hasil perkawinan si dia lahirlah seorang remaja anak perempuan yang bernama Salome. Seorang Herodias ini adalah seorang perempuan yang sangat gila kekuasaan. Jadi, kenapa bisa terjadi? Pada cerita ini adalah seorang Herodes Antipas memilih menikahi seorang Herodias yang merupakan Anggini. Kenapa Anggini? Karena Herodias tadi adalah seorang istri dari Herodes Filipus tadi. Agak ribet cerita orang. Jadi Herodes On menikahi Iparki, anggota kita Anggini tene, adik dari istri dari adiknya. Kalau dalam budaya Roma ini tidak masalah. Tetapi akubani budaya Yahudi ini adalah suatu hal yang tabu. Ini merupakan dosa. Boy oleh bahasa kita bani imamat, ambo bani bibelta, bolang salah nani tolong Musa 20 ayat 21 ada sonon ini. Anggo adong sadang halang nama jolmani saninani, kabadoro doai saninani do nama pinabadon mi ajai. Sing ajai adong dalam pada dia. Jadi ini suatu hal yang tabu, tidak bisa ketika seorang abang menikahi istri dari adiknya yang masih hidup. Jadi seperti sebuah perzinahan maksudnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin bagi penerohon, anggo yang viral sekarang ada film. Anggo domai tonton kita Ipan adalah maut. Ayo kan mungkin ceritanya orang. Anggo domai tonton nasihat film Ipan adalah maut. Kira-kira sono maai. Si Herodes ini adalah Ipan. Ada iparnya Herodes. Karena yang lebih berkuasa adalah Herodes Antipas On yang kita ceritakan Herodes On daripada si Filipus On yang merupakan suami dari si Herodias. Lalu dia berubah Herodes Nasada On, Herodes naik ceritakan On. Nikah masih dia. Jadi tadi pun si Filipus Ai. Dia membuat niung dengan Ai nampak orang Salome. Aibang kira-kira agak panjang jadinya karena cerita Ipan adalah maut ini tadi. Karena pengaruh dari si Herodias ini, seorang Herodes mampu untuk membunuh seorang Yohanes Pembaptis yang pada dasarnya adalah orang yang sangat ia kagumi. Sebenarnya si Herodes ini adalah seorang yang sangat mengagumi seorang Yohanes Pembaptis.
Jadi Bapak Inang, walaupun kisah ini terjadi, kenapa? Puji Tuhan pada ayat 18, seorang Yohanes Pembaptis berani menyatakan kebenaran ketika ia mengingatkan seorang Herodes, kenapa engkau mengambil adik iparmu, masih ikut anggimu? Itu adalah hal yang tidak pantas. Hal ini yang menyebabkan timbul amarah. Herodes memenjarakan Yohanes, tetapi dipenjarakan begitu hanya untuk melindungi Yohanes Pembaptis dari amarah si Herodias. Karena Herodes tahu Herodias ini sangat benci kepada Yohanes Pembaptis dan ia sangat ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi hingga pada saatnya tiba pada acara ulang tahun Herodes, disuruh si Herodias inilah, istrinya ini, adik iparnya inilah menari di umbahnya ai masih Salome. Serta di itu ada goran tan, ada goran di umbah tan, ijona goran di Salome. Langan dong kan? Anggota peserta ada kita ini. Jadi kalau boleh pun berikutnya jangan dibuat nama yang anak kita Salome ya. Anggo Salome, Anggo Salome agak-agak kurang lah, karena di sini karakternya adalah seorang gadis remaja anggo secara psikologi berkarakter psikopat. Setagi nabi ini, anggo ada merasa lumejon ditambah nami berdasarkan ambilan nondo iman nami. Jadi anggo salom dia tuh anggo salom ulang sini. Jadi sangat psikopat. Ketika dia menari, seorang Herodes yang sudah dipengaruhi oleh minuman keras sangat suka kepada tarian Salome ini, dan dia berjanji bahkan bersumpah mengabulkan segala keinginannya. Disinilah momen itu terjadi. Salome bertanya kepada ibunya, apakah keinginan yang perlu kita sampaikan kepada Herodes? Keinginan itu adalah kepala Yohanes Pembaptis. Pada sebab pada Herodes sangat sedih. Alani doma ia sempat berjanji, bahkan bersumpah. Anggol kita dengan pada ayat kita bijak ini, bahkan bersumpah. Sehingga terakhir sebenarnya pengawalnya ke penjara untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis secara hibuan mau bagas nampan. Berema bani si Salome ai, dan dengan santai seorang Salome yang masih remaja menerima ulu bagas nampan ai dan membuat bani inang ni. Ai kira-kira inang bapak senai rumah nama poso gambaran cerita tadi ini. Jangan hana boy supaya kita yang kita sendiri berperguluh hantar seperti topik mingguan tadi di panaran. Ijod berani menawurkan hasil teman, berani mengatakan kebenaran dari bapak kita, berani menghilangkan kebenaran. Seorang Yohanes Pembaptis berani menyatakan kebenaran dalam kehidupannya. Beliau adalah seorang nabi terakhir sebelum pada saat kelahiran Yesus. Karena tugasnya adalah untuk merintis kedatangan seorang Mesias, aiman Tuhan Yesus bagi para orang Injil. Konsekuensi ketika menyatakan kebenaran oleh seorang Yohanes Pembaptis adalah kematian. Dia tidak menyangka, dia tidak mengira bahwa bulu akan berada di atas nampan badi orang lain. Inilah Bapak Inang sebenarnya agar depan nama bosok badi orang lain. Memang ambilan on mempunyai konsekuensi yang besar, keras, bahwa kita sebagai juang-juang di batalang kita pandita kita pakorja di kuliah kita PMJ, tapi kita akan dapat bapak kuliah yang nolongan Tuhan, bahwa kita harus berani menyatakan kebenaran apapun itu risikonya. Tetapi bagi perguluhan saudara on, karena kita lebih memilih untuk hidup lebih nyaman daripada menanggung risiko akan kebenaran yang benar-benar nyata yang ada di depan mata kita. Contohnya Bapak Inang, ketika ada kecelakaan lalu lintas, kita melihatnya
kita lebih sering memilih untuk mengabaikannya. Kita pergi melintas begitu saja. Karena apa? Karena kita takut dimintai menjadi saksi, ribet. Kita takut untuk dinyatai kebenaran fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Kita tidak mau berurusan dengan hal-hal yang merepotkan kita, bahkan menyita waktu kita. Bahkan itu akan menjadi ancaman bagi kita nantinya. Bagaimana nanti dia berpikir, bagaimana kalau orang yang ku saksikan itu adalah seorang mafia, nanti didatangi rumahku, didatangi anakku, didatangi semua, akan menjadi ancaman bagi keluarga kami. Kita tidak berani. Itu salah satu contoh, ini contoh yang agak besar. Sama dalam kehidupan berkuliah, juga Bapak Inang, kita semua harus berani menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita sebagai pelayan Tuhan harus berani mengungkapkan siapapun itu orangnya, baik dia seorang yang kaya di dalam gereja itu, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai harta, mempunyai jabatan politik, baik PMJ, baik itu pengurus, baik itu pandita, baik itu parporja atau siapapun yang ada di situ. Kita harus berani menyatakan kebenaran, menegurnya dengan catatan dalam kondisi ketika ada dosa di sini ya. Jangan pula kita berani mengkritik orang, berani mengejek orang, berani menegur orang hanya karena kita mempunyai sentimen pribadi, hanya karena kita mempunyai dendam pribadi, hanya karena kita mempunyai apa istilahnya, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ini tidak benar. Mari kita menyatakan suatu kebenaran itu berdasarkan titik ukur kebenaran yang sebenarnya ya. Kita harus mempunyai parameter untuk menyatakan kebenaran itu. Jangan hanya kita menganggap bahwa kebenaran itu berdasarkan diri kita sendiri. Kita menyatakan bahwa kebenaran itu terjadi seperti ini karena berdasarkan patokan diri kita sendiri. Salah, tidak seperti itu juga Bapak Inang. Semua ada parameternya. Karena ketika kita bertolak pada diri kita sendiri untuk menyatakan kebenaran orang lain, semua itu tidak akan menemui titik yang baik, karena semua orang itu mempunyai sifat yang berbeda-beda dan juga tolak ukur yang berbeda-beda terhadap suatu kebenaran. Jadi yang kita pakai adalah apa? Contohnya di gereja, peraturan gereja, norma-norma dalam gereja, Alkitab, peraturan rumah tangga gereja. Anggota dalam masyarakat apa? Nilai-nilai dan sudah diterima di masyarakat Nenek. Kalau misalnya dari nilai-nilai dalam masyarakat itu dinyatakan bahwa laki-laki tidak boleh, misalnya laki-laki yang lajang tidak boleh bermain ke rumah perempuan yang lajang, kita jalankan, jangan pula kita datangi. Itu sudah melanggar nilai dalam masyarakat, itu akan menjadi kesalahan. Dan dalam gereja, sudah tahu kita peraturannya, misalnya masuk jam 10, kita datang jam 12, contohnya seperti itu. Karena kita melaksanakan kebenaran itu berdasarkan suatu yang dinamakan tolak ukur dan parameter yang benar, tidak berdasarkan diri kita yang tadi tidak berdasarkan dendam pribadi, sentimen pribadi atau mencari-cari kesalahan Nenek. Dan dalam menyampaikan suatu teguran, ini juga harus punya etika ya Bapak Inang Badila Galupan. Etikanya itu seperti apa? Tidak asal sembarangan. Ketika kita tahu sesuatu salah, kita langsung main gubrak aja, waduh. Tidak. Dalam Bible dinyatakan ada beberapa cara yang etika dan bijak untuk menyampaikan teguran dan kebenaran kepada orang lain. Di Matius 10 ayat 5 dan 10 ya tahu sono. Yang pertama itu dibawa dulu 4 mata. Ayo kan bahasa kita aja. Dibawa dulu 4 mata jika ada kesalahan. Kalau masih tidak bisa 4 mata, bawa 2 atau 3 orang saksi untuk menyelesaikan ini, untuk menegur ini. Kalau masih belum bisa juga, silakan bawa ke depan jemaat.
Ai maya tahun bani Matius 10 ayat 15 bani 10 itu. Ada prosedurnya, cara-caranya. Bawa dulu empat mata, baru bawa dulu saksi misalnya penghulunya mulia 2-3 orang menyatakan teguran itu, walaupun enggak baru bawa ke jemaah. Dan bahkan dalam Alkitab juga menyatakan ada lagi cara yang lebih elegan untuk menegur. Itu terjadi pada cerita Nathan dan Daud, ya, Nabi Nathan dan Daud. Aku bahasa itu pada 2 Samuel Ijai, bagaimana seorang Nabi Nathan memberikan sebuah perumpamaan tentang bagaimana seorang yang kaya mengambil satu-satunya domba milik orang miskin yang langsung diterima oleh seorang Daud. Langsung mengerti dia tidak langsung menunjukkan apa kesalahannya, tapi dia langsung sadar, langsung paham bahwa ia membuat paringan nihar kejadian ini. Langsung paham, ada cara yang lebih elegan ketika menghadapi orang-orang tertentu yang mungkin lebih intelektual. Dan yang terakhir, walaupun teguran keras tidak bisa lagi diindahkan, itu memang Tuhan memang menciptakan orang yang kebal ini. Ada, tetapi bantah agama mungkin berantara ngadu air. Tapi Tuhan memang menciptakan orang-orang bebal. Memang mereka untuk binasa. Mereka mau diapain enggak akan mau mendengarkan. Ampun ini harap masuk kuping kanan, keluar rumah balik kuping kanan, mantul. Lalu memang ahani. Itulah adalah orang-orang yang akan binasa anggap menurut Tuhan. Jadi Bapak Inak, sesuai dengan topik mingguan tabari pada orang berani menyatakan kebenaran, walaupun konsekuensi yang kita terima adalah malu sama Yohanes Pembaptis. Walaupun konsekuensi itu sangat berat, tetapi dalam menyatakan kebenaran kita harus memberikannya dengan etika yang baik. Seorang Yohanes Pembaptis rela karena beliau adalah seorang nabi, Yohanes Pembaptis yang dari awal kehidupannya adalah nabi yang lurus, tinggal di padang gurun, di tepi padang gurun, sangat tidak nego-nego terhadap kebenaran. Ini adalah role model yang perlu kita ambil. Dia tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Ketika dia dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, jalan bagi Mesias, dia menyatakan kebenaran. Dan pada saat itu Herodes melakukan kesalahan. Seorang Yohanes Pembaptis juga menyatakan kebenaran dengan mengatakan bahwa itu tidak pantas, kalau pastinya tidak halal bagimu untuk mengambil adik iparmu. Akhirnya ia dipenggal oleh seorang kepala penjara atas perintah Herodes oleh tuntutan seorang Herodias dan anaknya. Akhirnya Yohanes Pembaptis dikuburkan dalam kondisi tanpa kepala nenek di sebuah kota Sebastian dekat Samaria, dan kepala si Yohanes Pembaptis ini malah dikuburkan di tempat yang tidak layak oleh seorang Herodias. Tetapi untung pada saat berikutnya ada seorang pelayan Herodias bernama Yohana yang menggali tempat kuburan Yohanes Pembaptis dan kemudian mengeluarkan kepalanya tadi, lalu membawanya ke dalam nampan dan dikuburkan di tempat layak di daerah perkebunan di Bukit Zaitun, perkebunan milik Herodes di arah Yerusalem. Dan ketika ditemukan sampai saat ini menjadi relik yang sangat terkenal yang disimpan di Konstantinopel. Bapak Inak, yang ulangan di Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga pastikan untuk menyatakan kebenaran memang sulit dan sering akan menimbulkan pertentangan, terutama dalam keluarga. Ketika seorang inang menyampaikan kebenaran untuk bapaknya ke suaminya, masih pulang terlalu luka-luka di luar, sering marting diri karena kita tidak terima. Bahkan ketika seorang istri mengajak suami untuk saling bekerja sama mengurus urusan rumah, pekerjaan rumah,
Suami tidak terima karena merasa sudah capek bekerja di luar. Tahu lupa bekerja di luar, jauh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kenapa lagi harus dilibatkan dalam kehidupan, mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga nyumbang, mencuci piring, ngepel, cuci baju, tetapi tak. Sebenarnya aku ada pesona yang mantap, 2 jempol buat nabi nenek. Berarti selalu pada kita. Jadi seperti saya itu memang harus seperti itu. Jangan kita menganggap bahwa istri itu sebagai babu di rumah tene. Lah, kita anggap bahwa pekerjaan mereka ringan. Enggak. Karena itu banyak mengalami. Ketika mengalami di rumah sendiri, baru itu yang mengalami ini. Ternyata susah sekali. Mencuci piring sambil menghitung anak, mencuci piring sambil mengepel lantai, memasak mesin, membersihkan rumah, sangat sulit. Bahkan kalau kita rasa-rasa pekerjaan kita di kantor sana, jauh lebih mudah pekerjaan kita di kantor. Jadi jangan anggap sepele nasihat dari Bapak Inang membagi Inang di rumah ini. Karena sangat berat sekali pekerjaan yang ini. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang mengantuki KDRT terhadap istri ini, untuk dibawa ke rumah sakit jiwa itu, aku hijau lah ada soalnya tadi. Tidak ada, capek sekali. Hargai istri kalian, hormati istri kalian, karena luar biasa pengorbanan dia kembali untuk mempertahankan rumah tangga. Jadi demikian juga dalam penyampaian kebenaran itu juga sifat tinggi. Usahakan kalau mau tinggi jangan lewat satu malam Bapak Inang. Karena kalau lewat satu malam nanti susah perbaikannya, karena sudah semakin berakar kebencian itu. Ya, saja jadi berakar. Jangan kita menyimpan amarah dan dendam seperti contoh tadi, karena amarah Yohanes Pembaptis menangkap Herodes menangkap Yohanes Pembaptis karena dendam. Siapa tadi jadi diburu, si Herodias jadi memburu si. Demikian juga dalam keluarga, karena amarah sedikit gak selesai satu malam itu, jadi gak cakapan. Besoknya berubah jadi dendam terus itu makin berakar, akhirnya keluar pertalite yang berbahaya. Kayak kemarin yang polisi itu kan dibakar sama amangnya. Kita jangan lagi gitu ya. Jadi walaupun di sini saya bilang tadi mendukung ibu-ibu, jangan lupakan Bapak itu adalah keluarga juga ya Inang ya. Jadi bukan cuma diskreditkan Bapak. Kalau kemarin kita Bapak ini pun memang tadi dirasakan sedikit beratnya istri di rumah kerja, tapi mau juga di luar memang capek juga aja. Di mana-mana ya di bosnya dia mungkin sakit hatinya. Dia berusaha mungkin untuk menyimpannya, memotongnya di pos sana sebelum masuk pintu rumah. Tapi ya memang nggak tahunya kita gimana kondisinya. Kita lihat suami kita tetap tegar-tegar saja kan, tegar dia. Tapi itu yang dilakukannya, bahwa dia tidak mau menunjukkan bahwa ada kesedihan dalam yang dirasakan bapak itu, bahwa dia harus menunjukkan bahwa keluarga ini aman di bawah tangannya. Dia harus menunjukkan kepada anak dan istrinya bahwa tidak terjadi apa-apa. Keluarga ini aman. Keluarga kita ini akan berjalan dengan baik-baik saja. Itu sangat berat sekali dirasakan oleh bapak. Jadi aku ada Bapak Inang nanti kemudian berumah tangga nanti, suaminya nanti diam-diam aja, jangan langsung marah-marah deh. Sebabnya dia begitu, pikirannya udah kemana-mana. Ini nanti beras harga sekian, beli sekiannya. Besok baju sekolah anak, besok istriku minta makeup, skincare. Itu kesana pikiran dia itu. Jadi dia jangan langsung dimarah-marahin. Itulah perjuangan seorang bapak. Jadi imbang ya saudara Bapak Inang. Ayo matanya Bapak Inang yang mungkin hal positif bisa kita ambil dari apilanta bani panara mohon AC bani kehidupan tetap kita menyatakan kebenaran dalam kasih kebaikan Tuhan dengan melakukan menganggap Yohanes Pembaptis adalah role model untuk kita, menyatakan bahwa kita adalah orang yang terus menyatakan kebenaran ibadah semua kebenaran. Amin. Mantul pemerintah. Terima kasih Tuhan. Ada di rumah.